Selamat pagi buat kita semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu mengenai medan magnet. Dan materi awal dari bab baru ini, kita akan membahas mengenai medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Baiklah, kita akan segera memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan animasi singkat yang berikut ini. Ini animasi singkat induksi magnetik di sekitar kawat yang lurus. Kita perhatikan di sini, ketika kawat dihubungkan dengan sumber tegangan, maka pada kawat ini akan mengalir arus listrik dengan arah dari kutub yang positif menuju kutub yang negatif. Kemudian di sekitar kawat, ini kawatnya yang berwarna merah, akan dihasilkan medan magnetik ditandai dengan garis-garis melingkar warna abu-abu seperti ini. Dan putaran medan magnet yang terjadi di sekitar kawat lurus ini ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna hijau. Untuk menentukan arah putaran medan magnetik yang terjadi di sekitar kawat yang lurus, itu kita pergunakan kaidah tangan kanan. Kita perhatikan di sini, ibu jari itu searah dengan arah arus listrik. Selanjutnya, lipatan jari yang lain ini atau arah putaran jari ini menunjukkan arah putaran medan magnet yang terjadi di sekitar kawat lurus yang panjang. Demikian animasi singkat mengenai medan magnet di sekitar kawat lurus yang panjang. Selanjutnya kita perhatikan judul kita adalah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Sebagai pendahuluan, kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Yang berikutnya, medan magnet termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Kemudian medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar kaidah tangan kanan yang berikut ini. Ini kita misalkan kawat lurus dengan arah vertikal. Kemudian pada kawat lurus ini kita misalkan mengalir arus listrik I yang arahnya adalah ke atas. Maka ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik yang ke atas. Selanjutnya kita perhatikan lipatan jari yang lain ini nantinya itu akan menunjukkan arah dari medan magnet yang terjadi di sekitar kawat lurus ini. Di sini disebutkan bahwa medan magnet yang dihasilkan itu membentuk lingkaran mengelilingi kawat. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah lingkaran yang menunjukkan medan magnet yang terjadi di sekitar kawat lurus yang panjang ini. Kemudian di sini ada 4 garis yang melingkar. Ini hanya menunjukkan jarak yang berbeda terhadap kawat lurus yang panjang ini. Kemudian kita perhatikan perjanjian tanda untuk arah medan magnet. Yang pertama adalah tanda cross seperti ini. Tanda cross ini mengartikan bahwa arah medan magnet itu menjauhi pengamat atau juga bisa disebutkan arah medan magnet itu masuk bidang pengamatan. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda dot. Ini simbolnya. Tanda dot itu artinya bahwa arah medan magnet itu mendekati pengamat atau bisa juga disebutkan arah medan magnet itu keluar bidang pengamatan. Kita perhatikan di sini ada sepotong kawat lurus yang panjang ya, arah vertikal, maka di daerah atau di sekitar kawat itu akan dihasilkan arah medan magnet ya, arah medan magnet. Kita misalkan ada dua sisi, ada dua daerah di antara kawat, misalnya daerah P dan daerah Q, di mana
Daerah P yang di sini itu menyatakan daerah yang di kiri kawat, kemudian daerah Q yang di sini itu adalah merupakan daerah di kanan kawat. Selanjutnya kita perhatikan untuk arah arus yang ke atas, kemudian ibu jari itu searah arus listrik yang ke atas, maka semua titik yang tepat berada di daerah P itu akan menuju pengamat dengan simbol dot seperti di sini ya. Kemudian semua titik yang berada di kanan kawat yaitu daerah Q itu akan memiliki arah menjauhi pengamat atau bisa juga disebutkan masuk bidang pengamatan. Kalau misalnya arah arus listrik dibalik ya, awalnya ke atas, sekarang kalau dia ke bawah, maka daerah yang di kiri kawat ini nanti akan memiliki arah magnet yang berbeda ya. Sekarang kita perhatikan arah arusnya sudah ke bawah, maka daerah Q itu akan berpindah tempat menjadi daerah P. Maka di daerah Q sekarang itu semua arah medan magnet itu adalah menjauhi pengamat ya, menjauhi pengamat. Kemudian di daerah P semua arah medan magnet itu akan mendekati pengamat. Kemudian kita perhatikan persamaan kuat medan magnet di sekitar kawat berarus. Kita misalkan ini ada sebuah kawat yang lurus yang dialiri arus listrik, misalnya arah arusnya adalah ke atas seperti ini. Maka sesuai dengan aturan tangan kanan, maka arah putaran medan magnet yang terjadi di sekitar kawat ini adalah seperti ini atau berlawanan putaran jarum jam. Selanjutnya kita ambil sebuah titik yang berada di sekitar kawat yaitu titik P ya. Jadi titik P inilah suatu titik di sekitar kawat. Kita misalkan jaraknya yang tegak lurus ya, jaraknya itu adalah sejauh A. Maka di titik P nilai atau besar induksi magnetiknya kita tentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2V per A. Keterangan B adalah menyatakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla atau disingkat dengan huruf T kapital. Kemudian mu0 adalah merupakan permeabilitas ruang hampa ya, nilainya sudah tertentu. mu0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kemudian I adalah menyatakan arus listrik dengan satuan ampere. Selanjutnya A adalah jarak titik terhadap kawat. Perhatikan di sini ya, jarak A ini itu haruslah yang tegak lurus terhadap kawat. Kita perhatikan contoh soal yang pertama yang berhubungan dengan persamaan yang sudah kita buat di sini. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 20 ampere. Tentukanlah besar medan magnet yang berjarak 20 cm dan 25 cm dari kawat tersebut. Di sini diketahui permeabilitas ruang hampa. Kita buat pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, pada jarak yang 20 ini, kita misalkanlah itu sama dengan jarak A1 ya. Maka medan magnet B pada jarak A1 20 cm yang sama dengan 0,2 meter, kita tentukan dari persamaan ini. Maka kita tuliskan B1 itu akan sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2V dikalikan dengan A1. Kita masukkan mu0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7, kemudian dikalikan dengan arus sama dengan 20 ampere, dibagi dengan 2V dikali dengan A1. A1 sama dengan 0,2 meter. Kemudian kita perhatikan di sini 4V di atas dengan 2V, ini bisa saling menghabiskan ya, di atas menjadi 2 ya. Kemudian 20 dibagikan dengan 0,2 ini akan sama dengan 100, maka 2 dikalikan dengan 100 itu akan sama dengan 200 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 7, maka hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Selanjutnya
medan magnet pada jarak A2 yaitu 25 cm ya, sama dengan 0,25 meter. Dengan cara yang sama kita tentukan B2 ya, sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2V dikalikan dengan A2. Kita masukkan mu0 4V kali 10 pangkat negatif 7, arusnya 20 ampere dibagi dengan 2V dikalikan dengan 0,25 ya. Kemudian kita bagi 4V dibagi dengan 2V sama dengan 2. Kemudian 20 ya dibagikan dengan 0,25 itu akan sama dengan 80. Maka 2 dikalikan dengan 80 itu sama dengan 160 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 7, maka besarnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Dua kawat lurus P, arus IP-nya sama dengan 4 ampere, dan kawat Q, arus Q sama dengan 2 ampere, diletakkan vertikal. Jika arah arus kedua kawat ke atas dan jarak kedua kawat 0,2 meter, tentukanlah besar dan arah medan magnet pada titik A yang terletak di tengah-tengah kedua kawat. Di sini diketahui permeabilitas ruang hampa. Kita buat pembahasannya. Nah, kalau kita baca soal ini, ada dua kawat yang diletakkan vertikal dengan jarak 0,2, maka bisa kita lukiskan kira-kira seperti ini ya. Arah arus tadi ke atas ya, sama ya. Kemudian kawatnya adalah kawat P dan kawat Q. Jarak kedua kawat itu sama dengan 0,2. Maka titik A yang berada di tengah-tengah antara kedua kawat itu akan memiliki jarak yang sama terhadap masing-masing kawat. Artinya titik A itu akan berjarak 0,1 dari kawat P ya. Demikian juga dengan titik A terhadap kawat Q akan memiliki jarak sebesar 0,1 meter. Kemudian kita perhatikan arah arusnya ke atas. Kita pergunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan putaran dari medan magnet di sekitar kawat P. Maka putarannya adalah seperti ini ya. Kemudian di titik A, ya, titik A ini tepat sekarang berada di kanan kawat P ya. Di titik A, sebelum arah medan magnet itu bergeser atau bergerak ke kiri, itu awalnya dia akan memiliki arah yang tepat menjauhi pengamat atau masuk bidang pengamatan ya. Yang simbolnya tadi kita sebutkan atau kita tulis dengan simbol cross seperti ini. Maka ini adalah arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat P di titik A. Arahnya cross ya, arahnya cross menjauhi pengamat. Selanjutnya untuk kawat Q ya, untuk kawat Q dengan cara yang sama ya, dengan kaidah tangan kanan, maka putaran dari medan magnet di sekitar kawat Q adalah seperti ini. Kemudian ketika tepat berada di titik A, sekarang titik A ini berada di kiri kawat Q ya, berada di kiri kawat Q. Sebelum arah medan magnet ini bergerak ke kanan, maka dia awalnya harus memiliki arah yang tepat untuk menuju atau mendekati pengamat yang kita simbolkan tadi dengan simbol dot. Maka ini adalah merupakan induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat Q dengan arah tanda dot. Selanjutnya kita akan menentukan nilai masing-masing induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat P dan kawat Q. Kita awali dengan induksi magnetik dihasilkan oleh kawat P. Maka BP sama dengan mu0 dikali IP dibagikan dengan 2V dikali dengan AP. Kita masukkan nilainya. Tetapan mu0 tadi sudah diketahui ya, 4V kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian arus IP sama dengan 4 ampere dibagi dengan 2V, jaraknya sama dengan 0,1 ya. Kemudian kita bagi 4V dibagikan dengan 2V, itu akan sama dengan 2 ya. Maka 2 dikali 4 8, kemudian dibagi dengan 0,1 itu akan menjadi 80 ya. 80 dikali dengan 10 pangkat negatif 7, maka hasilnya sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Kemudian kita menentukan
induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat Q ya di titik A, maka BQ itu akan sama dengan mu 0 dikali IQ dibagi dengan 2V dikalikan dengan AQ. Kita masukkan nilai-nilainya, mu 0 4V kali 10 pangkat negatif 7, arus IQ sama dengan 2 ampere ya, dibagikan dengan 2V dikali dengan AQ sama dengan 0,1 meter. Kita bagi 4V dengan 2V sama dengan 2, maka hasilnya nanti akan sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Kemudian, karena medan magnet itu adalah merupakan besaran vektor, maka untuk menentukan resultan kita harus mengikuti aturan dari vektor ya. Di sini arah daripada BP dan BQ itu adalah berlawanan. Maka resultan itu kita gunakan aturan selisih atau pengurangan. Maka induksi magnetik di titik A itu adalah selisih dari induksi magnetik BP terhadap BQ. Ini kita kurangkan yang lebih besar, kita kurangkan dengan yang lebih kecil. Sehingga induksi magnetik di titik A akan sama dengan BP. Itu sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla dikurangkan dengan BQ yang ini ya, 4 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla, maka hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Inilah nilai resultan medan magnet pada titik A. Tadi pertanyaannya ada dua, besar dan arah. Ini besarnya, sekarang arahnya. Nah, untuk menentukan arahnya kita perhatikan nilai dari BP dan BQ. Ya, kalau kita perhatikan nilainya, maka kesimpulannya adalah BP ini lebih besar daripada BQ. Maka arah medan magnet pada titik A itu menjauhi pengamat atau masuk bidang pengamatan. Dengan kata lain, arah medan magnet pada titik A itu akan searah dengan medan magnet yang lebih besar, yaitu searah dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat P terhadap titik A. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya dan selamat belajar.